periksa Gibran dan Kaisang setelah Ubaidillah. Jadi sahabat era sekalian, sekali lagi ya, ini ujian bagi negara hukum Indonesia ya. Beberapa prinsip, misalnya prinsip equality before the law ya, prinsip bahwa setiap warga negara punya kesamaan di depan hukum, untuk berpartisipasi dalam pemerintahan ya. Itu penting karena sebagai warga negara, Ubaidillah Badrun atau Ubed kan sudah menjalankan peran kewargaannya dengan melaporkan dugaan, sekali lagi dugaan KKN putra Jokowi, yaitu Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep. Apakah betul atau tidak, itu nanti tergantung bagaimana KPK melakukan verifikasi. Setiap warga negara itu memiliki hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam undang-undang. Di dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya Undang Nomor 8 Tahun 81 disebutkan apa itu laporan, apa itu pengaduan. Nah, ini laporan yang sudah kita terima dari saudara pelapor atas nama Ubaidillah. Laporan itu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang adalah pemberitahuan oleh seseorang. Karena setiap laporan masyarakat pasti kami akan tindak lanjuti dengan klarifikasi dan verifikasi, gitu ya. Untuk apa? Untuk dipanggil, kemudian berkomunikasi dengan pihak pelapor terkait dengan laporannya, dicek, gitu ya. Apakah kemudian memenuhi syarat-syarat sebagaimana di dalam peraturan pemerintah 43 tahun 2018 ya. Jadi syarat-syarat itulah yang kemudian harus dipenuhi tentunya untuk setiap pelapor tindak pidana korupsi kepada KPK, dan hari ini dilakukan, gitu ya. Ini menjadi pelajaran juga untuk siapapun, anak pejabat atau anak siapapun lah ya, bahwa mereka tidak punya kekebalan hukum atau imunitas. Karena dalam hal ini kita mendukung proses yang dilakukan Bu Ubed. Tapi kalau seandainya buktinya tidak bisa dikuatkan atau tidak memadai, ini bahaya sekali buat reputasi kawan saya ini. KPK periksa Gibran dan Kaisang setelah Ubaidillah. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan mendalami keterangan dari dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ Ubaidillah Badrun terkait dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme dua putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep. Keterangan itu disampaikan langsung oleh Ketua KPK Firly Bahuri. Ia mengatakan pendalaman kasus akan dilakukan setelah KPK meminta keterangan langsung dari Ubaidillah selaku pelapor. Tentu KPK berkepentingan untuk meminta keterangan kepada pelapor itu sendiri. Nah, nanti baru kita lakukan pendalaman apa yang dilaporkan. Pihak yang terkait, bukti-bukti permulaan yang dimiliki tentu akan kita uji. Ucap Firly di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu 26 Januari 2022. Setelah mendalami keterangan yang disampaikan oleh Ubaidillah Badrun, Firly berjanji pihaknya akan memproses. Setelah mendalami keterangan yang disampaikan oleh Ubaidillah Badrun, Firly berjanji pihaknya akan memproses terlebih dahulu dan memastikan akan diungkapkan kepada publik terkait hasil kesimpulan. Tentu akan kita uji, nanti akan kita beri kesimpulan. Tentu ini adalah proses dan kami pastikan KPK akan menyampaikan kepada publik pada saatnya, ujar Firly. Sebelumnya, dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ Ubaidillah Badrun melaporkan Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Jadi memang kisahnya dari tahun 2015 ada perusahaan besar inisial SM dan sudah menjadi tersangka pembakaran hutan dan sudah dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan nilai 7,9 triliun. Kata pria yang kerap disapa Ubed ini di Gedung KPK Jakarta Senin 10 Januari 2022. Namun dalam perjalanannya Mahkamah Agung hanya mengabulkan tuntutan ganti rugi sebesar 78 miliar. Peristiwa itu terjadi pada Februari 2019 setelah Gibran dan Kaisang membuat perusahaan gabungan dengan anak dari petinggi grup Sinarmas. Apalagi menurut mantan aktivis Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta 98 ini, petinggi PT SM ini beberapa bulan yang lalu telah dilantik menjadi Duta Besar RI untuk Korea Selatan. Ubed menilai ada penyelewengan yang dilakukan oleh perusahaan yang dibangun oleh Gibran dan Kaisang. Laporan yang dilayangkan Ubed didasari adanya penerimaan dana penyertaan modal untuk perusahaan gabungan yang dibuat oleh Kaisang dan Gibran. 2 kali diberikan kucuran dana, angkanya kurang lebih 99,3 miliar dalam waktu yang dekat. Dan setelah itu kemudian anak presiden membeli saham di sebuah perusahaan yang angkanya cukup fantastis, 92 miliar, ujar Ubaidillah.